Ya rumor ini sebenarnya udah kencang ya, Fandi. Artinya bahwa mereka memang sekarang dalam kondisi mungkin confused. Siap menawarkan penawaran yang gitu. ya, offer yang lebih oke lah daripada Bu Iram. Cuma Jadi kurang satu nih, Forgener juga kan timnya apa? Timnya apa? apanya? Timnya nama timnya siapa? Level permainannya jadi menurun lah istilahnya. Kalau Bukan, mungkin nggak menurun, tapi karena ke timnas terbiasa bermain di liga yang levelnya lebih rendah. Justin pemain muda yang cukup potensial, tinggal diasah lagi aja. Jadi berarti dia nggak kira timnas. Aku nggak tahu ya, Justin Hubner pasti bisa Bisa main dia. di Eropa. Masih Tom bisa. Haya juga maybe Liga 2. Halo Sobat Koprol Mania, episode pertama kita di Bicara Bola. Dan gue Fandi ingin mengucapkan terima kasih bersama teman-teman ya, karena ada warna baru di episode pertama kali ini ya. Kita big applause dulu buat, terima kasih buat Kap yang udah sponsorin channel Koprol Bola, dan juga aku Viva menyejukkan. Semoga channel ini tetap sejuk ya, nggak ada yang aura-aura panas lagi ya. Itu malu yang bikin. Oke, di episode pertama ini gue juga kedatangan tamu spesial. Begitu Palano balik dari Den Haag, bawa temennya, namanya Bang, apa Bung, atau Mister Ridwan Saman. Bang aja. Say hello to kamera, Hai. Mister. Oi. My name is Ridwan. Oke, nah Bung Ridwan Saman. Bung Ridwan Saman. Oke, untuk episode pertama kali ini, karena ada Bung Ridwan Saman nih, kebetulan kita bakal bahas yang rumor lagi kenceng-kencengnya nih. Bersama siapa? Di sini ada Palano, ada Pak Ferry Kodrat, Pak Radit, dan Bung Ridwan ya. Oke, temanya adalah pemain diaspora Liga 1 yang diaspora timnas Indonesia yang dirumorkan ke Liga 1 Indonesia. Boleh ditampilkan operator? Aduh, kurang cekatan operator kita nih kebetulan. Sabar Kurang atuh. kopi. Oke, inilah nama-namanya. Ada Justin Hubner yang dirumorkan ya, ada Sen Patinama, terus Rafael Strike, Nathan Choaon, dan Tom Haya. Dan kebetulan Kak Jordi Amat kan diaspora dari Spanyol, bukan dari Belanda. Kalau pandangan dari Pak Ferry gimana dengan rumor ini? Ya rumor ini sebenarnya udah kencang ya, Fandi. Artinya bahwa mereka memang sekarang dalam kondisi mungkin confused, pemainnya ya confused. Dia nggak tahu mau kemana. Setelah di klubnya dia tidak banyak dimainkan, ya kan? Kita tahu juga Rafael Strike juga sudah sejak bulan Maret lalu juga sudah tidak dimainkan lagi oleh Boston Royer, dan dia juga sudah selesaikan kontraknya. Dan kalau kembali ke Eropa, dia mau main di mana? Sementara di klub-klub Eropa sendiri kelihatannya juga tidak mau mengikat kontrak sama mereka. Dan kalau mengikat kontrak, mereka juga tidak dapat menit bermain. Sementara menit bermain kan jadi syaratnya Patrick Kluivert. Akhirnya PSSI sebagai yang kemarin mendatangkan mereka ke tim nasional harus berpikir panjang untuk bisa gimana mereka mendapatkan menit bermain dan mendapatkan klub. Ya akhirnya ya, salah satu diantaranya ya karena nggak ada jalan keluar, mungkin juga akhirnya di klub Liga 1. Menurut saya sih sangat disayangkan ya kalau pemain nasional akhirnya ke Liga 1 juga, apalagi yang diaspora. Mereka kan yang diharapkan kan mereka bermain di Eropa di level yang nggak usah bagus lah, level kedua, tapi kan bisa memberikan warna buat sepak bola Indonesia, buat tim nasional. Tapi Patinama sudah kali ini kan Buliram kan? No, pas kita syuting hari ini malah rumornya ada satu klub Indonesia yang mau nikung. Mau nikung. Loh, jadi dia belum pasti ke Buliram. Baru gentleman agreement atau Tapi udah tes medis. Ah, gimana? Udah tes medis di Thailand. Yes. Tapi belum sign. belum Sen Patinama. No, pasti ada yang pasti something wrong there. Setahu saya sih. Kalau sudah tes medis, biasanya the next day sign the contract. Iya. Saya benar bukannya ke Buliram ya? Iya, Buliram. Makanya pas dapat yang bener nih. Ya ada satu tim itu pokoknya ya bilang katanya siap menawarkan penawaran yang Gaji lebih ya, offer yang lebih oke lah daripada Bu Iram. Cuma Jadi kurang satu nih, Forgener juga kan Timnya apa? Timnya apa? apanya? Nama timnya siapa? Sebut aja. Gimana, Van? Bayangkara, Bali. Oh, Bandung. Ya, Iya. Yang mana? yang mau ngambil Sen. Sen. Oh iya, ini kurang satu nih si Forgener. Oh iya, Forgener kan juga Forgener sama Maaf ya teman-teman, Tom Ivar Haya kelewatan. kan juga dirumorkan kan ke mana? Ke Nah, Persija. kopel hukumannya Ke kopel. Persija. Oh. Rafael Strike ini katanya dirumorkan ke
Ya ke Bayangkara. siapa Rafael? Rafael ini Bali Persija, Bali Persija. Bayangkara, Iya. Nathan Choaon ini Oh. Persebaya. Persebaya. Sama ini Om, RT8 FC juga level strike juga tuh. Semua tim semua level strike tuh. Semuanya mau. Ya kalau saya sih ya oke kalau Jody Amat oke ya. Ya. Amat udah usia ya. Ya, udah late usia, dan 30s. mereka ya dia kan udah di tahun lalu juga jarang dipakai. Yes. Ya kan artinya ya kalau dia mau main di Liga 1 ya nggak apa-apa lah. Ya kan. Tapi kalau usia dia udah mulai 34 ya. Enggak, 32 lah, 32 Tapi 33. kan harganya semahal itu. Iya. Ya kalau memang kuat buat beli Jody Amat ya masalah. Tapi yang lainnya maksud saya kan masih usia-usia muda nih kayak Justin Hapner kan masih usia 22 ya. Ya, 22. 22. San Batinama. Usia prime lah. Iya, artinya Yes. kan masih bisa berkembang di Eropa. Hmm. Ya kan? Kenapa masih ke Liga 1? Dan menurut sumber yang cukup valid ya, yang Tom Haye ini rumornya kenceng sebenarnya pengen datang ke tim ibu kota. Ya, tapi Ke Persija? Ke Persija, cuman ada desakan dari para netizen yang katanya Haye jangan ke Persija. valid nih. Valid infonya Valid ya. dari temen gue di sana. Katanya dia nggak jadi berlabuh ke Persija. Oh, karena Nggak jadi ya? desakan. Nggak jadi, dan isunya ke Watford, ke Champions League. Tapi sebenarnya Championship One. soalnya tapi gue inget juga sih Tom Haye kan di podcastnya dia kan ngomong kan mungkin ada satu keputusan yang bakal nggak disukai oleh beberapa pihak. Nah, Mungkin maksudnya itu kan karena dia mungkin awalnya mau ke ibu kota tapi melihat netizen bereaksi tidak begitu baik ya dia kira membatalkan juga mungkin ya. Karena Oke, itu juga. kalau misalkan melihat fenomena ini ya, termasuk Ivar Jenner ya yang lupa dimasukin ya. Sebenarnya salah siapa sih kalau misalkan mereka memilih tim Liga 1? Apakah ini kehendak mereka atau orang di belakangnya yang menginginkan mereka bermain di Liga 1? Kalau dari Alano gimana pandangannya? Ya gabungan dari gabungan dari orang di belakangnya mereka dan gabungan mereka juga belum clear ya. Bakal main di klub next stop di Eropa siapa belum tahu kan mereka, jadi mereka kena uncertainty. Ada yang clear dari Indonesian club, the money maybe good for them, ya udah mereka bikin pragmatis ya gitu. Iya. Tapi itu kan long termnya nggak bagus buat national team gitu. Iya. Ya, ya. Level permainannya jadi menurun lah istilahnya. Kalau Bukan, misalkan mungkin nggak menurun, tapi karena ke timnas terbiasa ya. bermain di liga yang levelnya lebih rendah daripada yang mereka main sebelumnya, itu pemain manapun itu pasti akan lama-lama jadi ikut kena pengaruh. Gini aja kan ada lelucon kan, orang main asing main di sini tahun pertama bagus, tahun kedua bagus, tahun ketiga sudah mulai nggak bagus gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan dari Bung Ridwan ya, Bung, saya mau nanya, kebetulan dari Den Haag kan ya. Iya. Kalau di tim Den Haag itu kalau yang paling mirip dengan tim di Liga Indonesia, tim apa, Bung? Kalau Ado Den Haag Ya, mainnya di Liga 2. Pemainnya. Gaya main, kultur, Oh, budaya, iya. dan peringkat mungkin paling mirip dengan tim apa kalau di Liga 1? Kalau lihat di Liga Indonesia aku nggak sering nonton sih. So, aku nggak tahu ya. Ado Den Haag tuh papan Tengah bawah lah. Mid table tuh. mid table. Kalau Iya. budaya gimana kalau supporternya kalau di Ado Den Haag? Ya itu maybe seperti ya Persib lah, maybe. Ya. Really? Berarti besar ya? Like Basis fanatik Intens juga. atau Persib more Feyenoord ya. Ya, maybe final like Persebaya. Persebaya. Oh, oke ya. Because it's both Harbor City ya. Ya. Tapi emang Ado Den Haag kan klub tradisional juga kan itu kan emang. Iya, Logonya iya. kan ya? Ya. Iya, iya. Logonya. Kan the stadium near the highway. Is it am I right? Mhm. The stadium kan near the highway. Itu That's the new one. Oh, that's new one ya. Ya. Artinya. Itu stadion baru. Iya, stadion baru. Dekat tol, dekat jalan tol. Oh, udah ke jalan tol. Kayak ini, GBLA. Ya. Gitu kan. Kamu Gebela pendapat kan? sama saya nggak? Tidak baik dia main di Liga Indonesia. Ya tapi mungkin option ya. Itu mereka maybe nggak ada option. Ya karena nggak ada lagi ya. Dan mereka main di timnas, so pasti tertarik sama klub Asia lah. And kalau lihat Rafael Strijk, dia di Thailand kan, Di Australia sekarang. Australia. Di Brisbane. tapi nggak dimain. Nah, perform also. So untuk dia chance, kalau mereka ke Liga Indonesia itu susah balik ke Eropa. Oh, pasti itu. Tapi menurut saya ya, maybe berpotensi cuma ya Justin Hubner ya. 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 Masih potensi play di luar, Europe. ya. Kalau dari list sini ya,
Berarti Fandi, apa yang salah? Kayak berpotensi aja dibilang hanya Zen Hapner. Berarti yang lainnya salah pilih. Atau keburu-buru mungkin waktu milihnya kali. Nathan Choaon sih kalau saya lihat ya, penampilannya bagus saat di U23 tapi. Iya. Itu udah kayak prime-nya Nathan tuh, tapi setelah Nah. itu kayak hilang gitu. Iya. Hilang secara perlahan ya. Level- Kayaknya di U23 jago banget nih orang nih. Levelnya level seusia dia doang berarti. Iya, berarti Belum bisa. usia 23 ya. Betul senior udah habis. Udah habis. Tapi kalau Justin kan emang di Wolverhampton pun sebenarnya dia udah beberapa kali kan jadi masuk di benchnya Iya. tim senior ya, walaupun Iya. belum berkesempatan main, terus juga sempat jadi kapten kan di Wolverhampton Iya. kan ya. Gue sih sepakat ya sama yang disampaikan Bung Ridwan. ya. Nah kalau dari lu gini, kayak model-model siapa ya? Kita yang agak muda ya, Gia. Sain. Saya muda ya? Muda Si masih 27 under lah. 30 lah dia. 27 dulu. Oh itu muda ya? Oh oke. Oke. Prime lah, prime. Prime lah. Kalau ini kan udah Masih emas lah. 30 plus. Mas ya? Ini sama ada 30 juga. Masih- Ini Mas lah itu. Sen terus juga Nathan sama Rafael Strike. Kalau emang rezekinya dia atau apesnya dia ke Indonesia, bakal balik ke Eropa nggak? Berat sih. Iya. Tapi malah kalau boleh jujur sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal Rafael Strike, dia di Den Haag aja kesulitan dapat menit main kan. Ya. Di Den Haag nggak dapat menit main, dia ke Australia pun di Brisbane nggak dapat menit main. Ya mau nggak mau kan harus cari menit bermain dong untuk bisa memaintain dia punya physical, dia punya kemampuan juga kan agar bisa semakin siap kalau di level timnas. Jadi ya kalau rezekinya emang harus ke Liga 1 ya why not, meskipun sebenarnya agak disayangkan ya, tapi saat ini yang bisa kasih jaminan dia menit main ya cuma di Liga 1. Tapi persoalannya dia, ketika dia dapat menit bermain di Liga 1, belum tentu juga dia main di tim nasional. Ya, tapi Iya kan? Itu aja kan? Itu juga kan? Artinya cuma kan? apa ya? Sebenarnya gue sendiri sih kalau ngeliat Liga 1 ya, bukannya gue mendiskreditkan ya, Iya. tapi ini Liga 1 tuh bisa menjadi panggung juga buat pemain bounce back gitu ya. Ada beberapa pemain kan mungkin yang di Liga 1 baru kepantau terus akhirnya dipanggil ke timnas kan ada juga kan. Iya. Kenapa kayak Rafael Strike atau Nathan atau maybe Shane kalau seandainya ke Liga 1 dia bounce back lagi dipanggil ke timnas lagi jadi andalan lagi kan bisa jadi gitu loh. Itu kan harapan kita ya. Itu harapan kita juga ya. Dengan harapan juga ya klub yang dibela juga ya, lebih tepat lah untuk development Iya, dia iya, gitu iya. ya. Gue sih gitu sih ngeliatnya. Tapi kalau gue sih ngelihatnya ya, Rafael Strike, Nathan sama Sen Patinama kalau misalkan emang di Liga 1 ya, Liga Yes. 1. Pendekatan yang paling bagus dia tuh bernaung di Dewa. Menurut gua Menurut gue ya. di Dewa Karena Dewa apa? Belanda. Dutch Oke. connection. dan Bali yang aroma Belandanya udah mulai mau dibuat nih sama Yes. PSM maybe. Ya, Pelatihnya orang Belanda juga kan? Belanda juga. Tapi Belgium. yang dahsyat Belgium. inilah Belanda. Bali United soalnya hampir semuanya Belanda itu. Nah, tiga tim itu yang paling populer. Kita lihat kalau misalkan rumornya si Sen ke Persib Bandung, Ya. apakah bisa mengimbangi intensitasnya kita yang ibaratnya kayak kick and rush Inggris yang maksudnya Ya. nggak taktikal. Sen Patima secara fisik pun juga kurang ya. Maksudnya bukannya meremehkan dia gitu. Iya. Maksudnya fisik itu stamina nih. Hah? Secara ya kan kelihatan sih kan kalau dari menit bermain dia aja sebenarnya udah kelihatan kan. Dia di Norway aja nggak meskipun starting tapi kadang di paruh musim keduanya udah jarang dimainin. Pokoknya di awal-awal dimainin mulu tapi di akhir-akhir udah hampir nggak pernah dia jadi starter lagi. Tapi tunggu, aku mau nanya sama Ridwan. Menurut kamu nih, Iya. mereka, oke, except Jordi Amat ya, the rest of the player, exclude Indonesian club ya, di luar Indonesian club, Iya. mereka sebenarnya bisa nggak sih masih main di Eropa? Kalau menurut saya Kamu kan, maybe- kamu live in Europe, you know how Yeah, kamu I- tahu gimana Eropa main kan? Iya, but I think kalau Tom Haya sama Justin Hubner mereka masih bisa di situ. Oke. Masih bisa main. Bisa ya di level Eropa main. Tapi kalau Nathan, Shane sama Rafael Strike Sudah nggak bisa ya. Iya. Time to go to Asia. Harus kalau Rafael Strike pasti enggak. Pasti enggak. Karena kalau Let's lihat say kamu ownernya, kamu hari ini tiba-tiba jadi ownernya. aku nggak sign mereka sih. Kamu nggak sign. No. Ownernya Den Haag lah, atau Den Haag. Tapi kan Rafael Strike nggak masuk Nggak tim masuk. satu. Iya, dia tim junior kan dulu ya. Iya. De Jong ya. Iya. Yong Den Haag. Oke deh, kita berandai-andai deh. Nah, Lu owner salah satu klub di Liga Indonesia. iya. Dari nama-nama ini siapa yang mau lu ambil? 3 sih. Justin, Tom, Jordi. Kenapa Tom sama Jordi? 1, 2 secara kualitas masih cukup oke dan secara leadership
kedua pemain ini punya. Justin pemain muda yang cukup potensial, tinggal diasah lagi aja. Gitu, kalau gue. Jadi berarti dia nggak care timnas. Nah, kalau gue care timnas, gue nggak care Liga 1. Jadi gue akan ambil pemain-pemain yang kalau satu tuh dua main boleh. Terserah Bapak. Oh, gitu. Mau 6-6-nya juga nggak apa-apa. Tapi tadi dulu ini disclaimer, ini kan kalau gue punya klub kan Salah satu tim. fantasi aja ya, fantasi aja. Ya, gue fantasi iya, tapi gue juga mikirin bangsa gue. Jadi gue ambil Nathan sama Shea, udah Nathan Sen aja. karena kita butuh main kidal di Liga Indonesia, butuh main kidal. Pak Ferry, misalkan balik ke jadi manajemen Persibo nih, manajer. Itu Rafael kan pakai baju Persibo tuh, orange. Waduh, Rafael, Persibo. saya ambil Rafael sama Justin. Persibo Roar. Saya ambil Rafael sama Justin karena mereka masih muda, artinya masih bisa panjang waktunya, masih bisa untuk berprestasi di level liga kita dan bisa buktiin. Tadi Jen bilang bisa buktiin mereka main di level liga kita bagus, ya kan, membuktikan, dan mereka bisa kapasitas tim nasional, maka bisa jadi juga mereka ke jadi abroad, ya kan, bisa aja, gitu kan. Kalau gue sih ngambil Jordi Amat doang. Kenapa tuh? Gue pengennya muda tetap keluar. Tapi entah ya, Jordi Amat aja. gue jujur sebenarnya Jordi Amat. apa ya, pengen sih. Gue sebenarnya jujur pengen ngelihat ada gelandang kayak Tom Hai sama center back kayak Jordi Amat di klub Liga 1 ya. Ya emang mungkin kelihatannya sedikit egois, tapi entah kenapa gue cukup menarik aja gitu kalau ada warna baru ya di Liga 1 gitu dengan pemain Warna tipe- baru. seperti- Persijaya semua Brazil. Apa warna barunya kayak gitu? Warna baru tuh kayak channel kita hari ini yang ada sponsornya Aku FIFA sama Cup. Nah baru, tuh baru warna baru nih. Channel kita nih berwarna. Kalau Harner janganlah ke Indonesia lah. Kalau perlu Sayang kalau banget. perlu Mamarinya suruh ke Belanda, jangan dia yang Ya, jadi kita kan demi punya dia terus ke pengalaman. Indonesia gitu. Pemain diaspora yang pernah main di Liga 1 kan udah ada sebelumnya. Iya, Kan? iya, Ya iya. nggak, ada si Irfan Bahdim, ya kan, ada Diego Michel, ya kan, sebelum udah ada kan yang main di ini. Yang sekarang kita lihat aja, kita ukur aja mereka jadi selama di sini jadi gimana kan, itu aja sebenarnya kan. Ini kan kalaupun mereka main di sini sama aja kayak Sama gitu aja. juga. Iya. Jadi akan gitu juga sama. Kalau kata dulu bilang Samjuk sama juga. Ya tapi kan semua balik lagi kan, apakah ada offer untuk mereka atau enggak nih di Eropa, masih ada atau enggak offer nih? Ya kalau Intinya niat. Nah, Nama betul. itu. Intinya niat, usaha gitu. Kalau intinya mau cari uang ya Indonesia Iya. gitu. Berarti- Tapi kalau intinya mau bangun timnas ya Eropa Tapi dong. kalau ngeliat dari komentar-komentar mereka sih sebenarnya mereka intinya Ikhtiar. bukan Iya. uang sebenarnya. Mereka Red. sebenarnya bisa main di Eropa. Kan saya pernah baca juga keinginannya Hafner semua ini ternyata tetap main di Eropa. Iya. Pengen main di sana, harus balik ke Eropa. Malah di media Belanda pun bilang bahwa dia akan narik strike supaya tetap main di Eropa, nggak udah habis dari. Tapi kan di Eropa terus mau di mana? Ya, Ya, ini berarti kan ya harus berusaha kan. Ya dari PSSI-nya lah harus berusaha. Ya, di balik Gimana? layarnya lah. Iya kan, mereka kan harus PSSI kan. Artinya dia bertanggung jawab dong. Lo ketika lo udah ngambil, lo ini bertanggung jawab nih, pemain mau kemanain. Toh selama ini kan kalau kita pakai klub mau menggunakan pemain ini kan juga harus ke PSSI dulu. Oke, teman-teman yang di balik kamera ada yang mau ditanyain nggak? Apa bos? Aman? Malah sekarang kan Amski. ada guyonan nih di media Belanda tuh ingat ada yang di talk show yang setelah pertandingan tuh ada yang bahas kan soal yang pakai baju timnas itu. yang dibilang bahwa Indonesia pun sekarang orang Belanda yang makan Indonesia langsung dipanggil ke timnas kan. Kayak gitu sampai segitunya ada kan tuh ya, betul ada yang guyon seperti itu. Kayak negara tetangga ya, lagi berlibur Jadi di pantai. Indonesia lagi Latin, obral kan mau Indonesia ayo datang sini. Tapi kalau di Belanda sendiri reaksi bagaimana nih, banyak pemain-pemain? Oh iya, betul. Aku penasaran nih soalnya. Ya tapi rumor-rumor begitu nggak terlalu masuk. Kalau kamu update dari YouTube, oke. Kalau saya follow timnas sih. Iya. Dan ya kalau seperti Hubner, agent Hubner aku kenal juga. Oh ya? Iya. Di situ namanya John Feldman. Iya. Feldman. Iya. Coba dia nggak ada rencana bawa Joel Feldman. Indonesia kan? John. Oh, gua kira Joel Feldman-nya backnya Brighton. Tapi kalau mereka pasti ada offer di Eropa, pasti. Ambil Eropa. Kalau contoh ya dari Liga 1 Eredivisie ada offer, pasti mereka nggak ke Indonesia. Tapi apa ngaruh juga karena sekarang mereka memegang paspor Indonesia, jadi Hmm. offer dari Eropa ataupun Belanda ya? Kan mereka lihat juga quality. Oke. Kan sekarang di Eredivisie sekarang banyak orang Jepang yang sign. Iya. Oh iya betul. Tapi
aku pernah baca juga katanya kalau pemain non EU itu kalau di Eredivisie aturan secara salary harus lebih besar daripada pemain Iya lokal benar. ya. Tapi kalau mereka quality nggak ada di situ, mereka nggak mau kasih risiko. Oh berarti gini, mereka bener-bener ambil di luar Eropa yang bener-bener yang harus lebih Harus top banget, iya. Tapi sekarang mereka nih di Europe, saya di klub Belanda ya, mereka sekarang consider sebagai Indonesian kalau masuk ke Berita? masuk ke Eredivisie. Eredivisie, Iya. mereka consider as a Indonesian. Indonesian? Iya, iya. Oh nggak ada istilah. so no longer dibilang ntar ini masuk local player aja gitu. No. Because Tahun gitu nggak Mereka ada. sudah pakai Indonesia. Pak. because now sekarang juga untuk Belanda it's a big thing kalau Mau ngontrak Indonesian mereka. player. lihat video timnas pemain kan. Pantes, Dan James kan langsung rumor pindah ke Liga Yunani setelah punya paspor Indo. Oke. Dan James tuh. Soalnya emang masuk akal ya, kan pemain Belanda yang ku dengar juga secara bayaran juga nggak gede-gede banget. Kecuali kan. Verdong, kayaknya berat tuh Nijmegen ngambil yang selevel Nijmegen. Nijmegen ya. Nah, Indonesia. Ya, Nijmegen. mungkin ada pemikiran juga kali ya, ngapain gue bayar mahal buat pemain Iya. binaan gue sendiri. Ya mending Karena paspornya udah berubah. iya karena paspor ada berubah, mending gue rekrut pemain dari Jepang atau Brazil aja sekalian ya. Tapi tadi udah ditanya ya kalau misalkan orang-orang Den Haag nih Iya. lihat berita mungkin ya kalau di komunitas bola atau teman-temannya Bung Ridwan ya di Belanda, ini Indonesia nih tinggal nyomot-nyomot doang nih. Kayak waktu itu aja Koeman sampai bikin statement nih. Kayak Koeman ya waktu itu. Iya. Iya, benar-benar. Koeman itu merasa kecolongan dengan naturalisasinya Calvin Verdong. Oh iya. Aku mau tanya, di sini list dari pemain sini siapa bagus untuk ke timnas Belanda? Tidak ada. Tidak ada. Udah ada. Tidak ada. Berarti nggak dibahas di sana. Dari all Dutch player in national team Iya. in Indonesia, yang aku bilang benar-benar mendekati ke Belanda, Verdong. ke Verdong. Iya. Oh, Izas maybe. Iya, Izes. Oh enggak, Kevin Dix satu lagi. Nah, He's good. no, not for me. Sorry, not for me. Kalau gua Verdong. Gua yang, Verdong juga. yang paling dekat waktu itu si Mace Hilgers. Yang Silgers. Iya. Tapi iya benar. So Van Persie juga bilang kenapa dia nggak tunggu, Oh. sabar dulu. Tapi ya, he make a choice. but kalau dia nunggu, Ya. kira-kira kalau menurut kamu nih, dia No. nunggu berapa lama dia akan nunggu? No, because karena sekarang di timnas banyak, Banyak kan? banyak. Ada Botman yang belum dipanggil. Oh, Sven Botman-nya Newcastle. Iya. Belum wonderkid ya, Jorel Hato. Oh, Hatonya Ajax. Yoro Hato ya, tapi dia udah masuk ya timnas. Iya, udah. Ian Madsen tuh akhirnya debut juga tuh. Iya. Gua kira bakal jadi raja terakhir naturalisasi kita kan. Akhirnya debut juga di Belanda. Masih banyak ya. Iya, Belanda opsinya banyak ya. Tapi Iya. Mas Silgers berapa kali main, Tapi dia, either cedera, Iya. either apa? but kalau lihat di Miss Hilgers dia target juga untuk Ajax, Feyenoord sama PSV. Oh, dia mau ke situ. Iya, itu waktu tahun kemarin sebelum dia naturalisasi. Oh, sebelum naturalisasi. Iya, iya. Tapi do you think dia bisa tetap main di situ as a Dutch? As a Okay, let's say now. as a first 11, I think it's in Feyenoord, yes, or PSV. Seriously? Yeah, I think yes. Ya dia kan habis Ya, mungkin kontrak beda juga kan di kali. Twente kan. Main di timnas sama main di klub kan beda. For me, Beda pasti. si Miss Hilgers is I like him more than Jay Itzes. Hmm. But in Indonesia, Jay Itzes is ya kan? But the rumor juga bilang emang Feyenoord mau lepas back utamanya kan, kayak David Hanko sama satu lagi. Demi lupa. Hilgers. Ya mungkin itu disisain satu buat Hilgers. Apa si Feyenoordnya berani Karena- bayar lebih gede Nah, demi Hilgers? Nah ini ada rumor, aku baca juga katanya Feyenoord incar 2 back kan, yang Iya. buat slot non Eropa, satu Mace Hilgers, satu lagi Tsuyoshi Watanabe. Iya, Iya benar, kan, iya. benar kan? Nah itu pasti milih yang mana nih? Ya itu kan yang beruntung. Menarik Karena sih. sekarang yang kita bahas kan ini, Iya. yang menurut saya dalam kutip nggak beruntung, kurang lagi nggak beruntung nih, dari kehilangan klub Ya di Eropanya. basiannya ini. Hah? Basiannya nih. Iya kan itu. Sekarang ini yang kita bahas kan yang nggak beruntung ini terus mau dikemanain itu aja. Jadi if you them, okay, they should play in Liga Indonesia? For Hubner no. Oh no, definitely no. Kalau yang no. lain, ya tergantung optionnya mereka ada nggak? Other option. Kalau Tom Haye bisa
I think dia nggak mau main. Aku mikir ya Tuan, kalau soal option itu kan tergantung effortnya agennya mereka, Iya. effortnya mereka juga mau nggak working hard in Europe again, try to get networking something like that, kan? Iya. Atau want to get apakah kalau di Indonesia kan mereka main di sini pasti ada benefitnya ya, endorsement dari Iya. apa komersial timnas semua segala macam ya kan? Iya. Itu mungkin mereka incar juga mungkin. Tapi I think ya juga ini kan kalau main di Eropa itu harus maksimal Nah tentu. Iya. latihan Mm-mm. setiap hari. Hmm. Mereka mungkin mau santai latihan. Ya mereka nggak dapat menit, nggak latihan mungkin nggak santai, tapi mereka nggak dapat menit itu aja di Ya menit, tapi aku nggak tahu ya kalau Justin Hubner pasti bisa Bisa main dia. di Bisa, kalau Eropa. masih Tom bisa. Haya juga maybe Liga 2. Tapi kalau menurut Bang Ridwan, Justin Hubner kalau stay di Eropa main di liga mana yang cocok? Pakai divisi atau Itali. liga lain? Di Itali. Ya Italia is good. Seri B. Serie B oke lah, kalau Serie Ke A. Brescia gitu ya. Palermo. Bareng Emil. Catanzaro. ke Venezia lah sama ICS sudah. Tapi Ijazah pergi. Ijazah cabut ke Inter. Iya. Tapi untuk Justin Hubner susah ya, because dia dari U21 ke Sini ya. tim satu itu Lompatannya terlalu jauh. Jauh ya. Izus dulu pas pindah ke Venezia dari tim junior. Eredivisie. Oh, Eredivisie. Iya. Dia go ahead dia langsung. Oh iya iya. Eagles. Tim utama lagi main mulu kan. Menarik sih. Tapi kamu setuju nggak mereka main di Liga 1? No. No ya? No. Sama berarti. Satu pun nggak setuju. Ya maybe Jordi Jordi Amat. Amat. Ya. Tapi penasaran kalau orang Belanda tuh pada tahu nggak ya Liga 1 kayak gimana? Liga Om tahu, Liga Prancis mah tahu kan. Liga Hiji. Liga Hiji. Oke, sebenarnya menarik yang hampir paling mendekati ya yang ini si Pro Iya, ini. iya. Ya, itu hampir ya. Hampir banget lah itulah. Ini kan juga rumornya mau ke Jawa Timur nih. Ya ke Jawa Timur liburan. Tom Haye, apakah kalau misalkan ini fokus ke Bung Ridwan ya, Pak Rano, Pak Ferry ya. Misalkan ini dia main di PEC Zwolle gitu, apa masih approval nggak nih? Soalnya kan sebelumnya di Almer nih, Iya. masih approve nggak kalau di PEC Zwolle yang tim nggak degradasi tapi masih di bawah lah gitu? Kalau naikin dikit dong. Ya apa balik ke Heerenveen? Atau Nijmegen gitu. No, Nah, nggak masuk. No. For me Udah nggak masuk. lewat ya? Ya. Udah. Ya. Zwolle berarti masih cukup. Because for me Tom Haye is more he's good with his passing. Long Yes. long pass. Tapi for me I'm more coach that think about defense organization. Ya. Oh kurang di Ya. organisasi Soalnya defense kurang. ada statistiknya Tom Haye itu nggak bisa main intensitas yang tinggi banget. Iya. Dia ini old school midfielder kayak Kelme. Oh. Dan sekarang tuh di Eropa makin susah, old school midfielder tuh makin susah. Semua harus mainnya intens, harus transisi cepet. So jadi dia kayaknya layaknya main di tim-tim papan tengah yang temponya nggak tinggi, Iya, intensitasnya juga benar. nggak setinggi itu. Di mana tuh? So, soalnya kan kenapa di Serie A nggak bisa? Karena Serie A intensitasnya lebih tinggi. Mulai tinggi sekarang. Iya. Itu MU. MU? No. Madura United. Oh, I think Man United. Guyonan aja itu emang. Haters. Oke, harapan buat mereka gimana? Doa-doa terbaik. Doa-doa, nggak ada doa-doa, harus ke Eropa lagi. Kecuali Amat mungkin ya. Kalau masih main di Indonesia kampung gitu aja kalau gua. Wah, kampung statement cukup kontroversi. Ya, Kalau Pak- kan ngapain di Indonesia capek-capek naturalize mereka kalau mereka main Liga 1? Ya kan apa tujuannya gitu? Apa kata dunia? Ya, cuma kalau kualitasnya mentoknya nggak nyampe Eredivisie sih. Ya, berarti kalau itu kan scouting timnas mestinya Iya. mikir panjang dong. Kalau dari scoutingnya, saya bilang tadi keburu-buru. Untuk gimana scoutingnya nih? Apa karena buru-buru mau dapat euforia? Ya enggak? Kalau buru-buru sih masuk akal ya, karena kan kayak contoh Rafael Strijk sama Justin kan Iya. diproyeksikan untuk waktu itu Piala Dunia Under 20 kan. Iya. Jadi talent ID-nya kecepatan lah bisa dibilang. Kalau Pak Ferry gimana Pak untuk mereka? Ya, saya juga nggak setuju sebenarnya kalau main di Liga 1 lah. Nggak setuju saya. Artinya tanda kutip lah ya, malu-maluin aja kalau akhirnya main ke Liga 1 juga. Mereka kan Eropa lah. Udah harusnya di Eropa, udah kan di Eropa. Artinya timnas kita butuh yang kayak gitu nanti, yang butuh yang mainnya udah punya visi yang udah Eropa. Kalau kembali ke Liga 1, tadi Pak Len udah bilang 1 tahun pertama tuh bagus, yang kedua bagus, ketiganya udah nggak ini. Saya malah takutnya Udah sama kayak lokal conform. Iya, kalau saya lebih baik ke Eropa. Kayak Strike sama Hubner nih, aduh sayang kalau main di Liga 1 lah. Ya nggak perlu fancy.
Main di Finland, Latvia, small league country as long Latvia. no itu kan contoh ya. Like, Kan ya main di Skandinavia. Skandinavia, Finland bisa Finland. Main di Faro. Oh, oke, Faro janganlah. Faro Sorry, no. Kan kalau aku ya mau jadi prof, aku mau latihan sama the best. Tom Haye? Nomi. Oh iya. Aku. Iya. Aku mau main lawan the best. If aku di Eropa, aku kan kasih maksimum. Iya. Kalau mereka ke sini, I think maybe 80% dari mereka latihan. Relax ya. Yeah. So for me, how you train, that's how you play your game. Kalau kamu Exactly. 8% itu ke gamenya kan Iya, baru. Oke, ini pembahasan yang pokoknya intisarinya. Aduh, intisari. wah ini ngajaknya ke situ ajaknya. Intinya, aduh, jangan pakai Intisari. jangan intinya kita menyayangkan lah kalau misalkan pemain diaspora Ditolak lah. harus Tolak apa, main di Liga ke 1 lah. Liga 1 sangat disayangkan, mungkin kecuali Jordi Amat lah ya. Mungkin karena kita tadi fokus yang diaspora dari Belanda. Insane. Nah kan kalau bisa juga kalau bisa main ya Tetap. di Thailand lah, Thailand Thailand ya. lah. Iya, gitu. tolak lah jangan Jangan di Liga Indonesia 1. lah. Pokoknya jangan baik dulu lah Kemarin ke gitu. Liga 1 ya. Apa saja yang kita bahas di kemudian hari. Pokoknya Liga 1 jangan terima diaspora Ya, dulu. tuh bener bawa Mamari ke Belanda deh, Ya, ya, usah bawa ke main di Belanda. usah ke Bali lah. Ya. Oke, sebelumnya kita juga mau mengucapin terima kasih kembali ya buat Kaf sama Aku Viva ya yang udah sponsorin kita, sudah memberikan warna baru di episode pertama channel kita. Semoga di channel di episode sebelumnya sesudahnya kita makin banyak di sponsor, ada di sini Amin. Amin. dan di sini sponsor nih. Oke. Ganti cemilan. Ganti cemilan juga, sponsor juga, pokoknya full sponsor deh kita deh. Kayak Owi balap dong. Jangan mobil. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bicara Bola agar kita terus berkembang dan makin semangat untuk membahas sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.